Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Blessed to be a Blessing. Kali ini kita akan belajar kembali tentang Google Meet, seputar tentang bagaimana cara membuat breakout di dalam Google Meet. Untuk itu, silakan memperhatikan langkah-langkahnya seperti yang ada di dalam video berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Langkah pertama yang harus kita perlu persiapkan yaitu kita harus punya yang namanya database email siswa seperti tampilan berikut. Nah, ini contoh database-nya saya. Di kelasnya saya punya siswa ada 4 orang. Gitu, ada Esela Kupang, emailnya Ponivina, Happy Barka 25, Happy Jai 25. Ini saya pakai email-email yang saya tahu untuk saya gunakan sebagai siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan siswa 4. Nah, di kelasnya Bapak Ibu silakan menggunakan email anak-anak Bapak Ibu berdasarkan kelompok yang telah Bapak Ibu buat. Setelah kita punya database ini nanti akan berguna untuk men-schedule Google Meet kita, gitu ya. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuka Google Class. Pastikan ketika membuat break rooms, pastikan semua anak-anak sudah masuk di dalam Google Class, sehingga ketika kita buat break room nanti tidak ada masalah, begitu ya. Selanjutnya kita masuk di classwork, gitu ya. Kita akan membuat yang pertama adalah topik. Nah, topik ini adalah sama seperti section, gitu ya. Nah, untuk topik yang pertama kita akan buat namanya break room, atau untuk memudah mengingatnya kelompok belajar saja, kelompok belajar, gitu ya. Kita add begitu. Nah, di sini akan muncul topik baru yang namanya kelompok belajar. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kelompok-kelompok, gitu ya. Nah, di dalam database email siswa yang saya buat, di sini saya akan berencana membuat 2 kelompok siswa, gitu ya, di dalam pembelajaran saya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelompok yang pertama. Kita akan create, kita akan masuk di bagian material, gitu ya. Kita akan klik material. Selanjutnya kita tunggu sampai muncul. Nah, title-nya kita buat kelompok 1. Nah, selanjutnya jangan lupa pilih topiknya. Topiknya tadi kelompok belajar, begitu ya, biar masuk ke situ. Nah, all student ini artinya kita akan pilih siswa siapa saja yang akan masuk di kelompok 1. Nah, berdasarkan database yang saya punya, yang masuk siswa 1 dan siswa 2 itu adalah Esela Kupang dan Ponivina, begitu ya. Saya akan pilih Esela Kupang dan Poni sebagai kelompok 1, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat namanya adalah link untuk masuk ke dalam Google Meet, gitu ya. Kita akan buat link untuk masuk ke dalam Google Meet. Nah, untuk membuat ini kita akan buat satu tab lagi. Kita akan buka di sini, kita akan klik di menunya. Kita akan buka kalender, ya. Kita akan buat kalender untuk schedule Google Meet. Nah, selanjutnya kita akan klik create, begitu ya. Kita akan klik create. Selanjutnya di sini ada pilihan di sini ada tulisan add title. Nah, di add title ini tidak masalah. Kita akan tulis saja kelompok 1 untuk link kelompok 1. Nah, di tanggalnya kita akan pilih, begitu ya. Nah, untuk memudahkan kita untuk memilih-milih semua pengaturan di sini, sebaiknya kita klik more option, begitu ya, agar tampilannya penuh. Nah, setelah itu, karena kelompok ini kita terus gunakan selama pembelajaran kita tidak usah pilih tanggalnya, namun kita pilih all day, begitu ya. Sehingga nanti dia akan mulai membuat kelompok ini dari Agustus tanggal 12 2021 sampai 2021 seterusnya, gitu ya. Artinya sebenarnya ini adalah tidak akan habis, begitu ya. Tidak akan habis, begitu ya, atau seluruh hari bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membuat linknya. Kita akan klik add Google Meet video conferencing. Nah, dia sudah buat link. Kita copy dulu linknya atau langsung blok di sini. Blok di sini aja lebih aman. Copy, Ctrl C, gitu ya. Atau klik kanan copy. Selanjutnya kita akan paste ke dalam sini, ke Google Class kita. Di sini ada namanya link. Sekarang klik kanan, paste.
Selanjutnya klik add link, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi dulu ke kalender. Hal selanjutnya yang penting yaitu add guest. Nah, add guest ini gunanya apa? Gunanya agar ketika anak-anak masuk ke dalam link ini, anak-anak tidak akan meminta join lagi kepada kita. Atau biasanya anak-anak baru join ke dalam link ini kalau kita masuk dan kita admit. Nah, untuk mengatasi itu sehingga anak-anak bisa masuk sendirinya, kita akan masukkan email anak-anak di sini. Nah, caranya untuk itu kita perlu database email siswa. Maka saya akan buka database-nya saya akan copy email ini, gitu ya. Ctrl C, kita akan paste ke dalam guest, gitu ya. Ctrl V. Maka dia akan mendaftarkan 2 email di sini. Kita coba enter. Nah, ada Foni dan Esra Kupang sebagai kelompok 1. Selanjutnya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, setelah kita atur semua, jangan lupa di save. Selanjutnya klik send, ya. Invite all guests. Mantap, kelompok 1 sudah terbentuk. Selanjutnya kita kembali ke classwork, begitu. Kita akan klik post. Nah, selanjutnya kita lihat di kelompok belajar sudah masuk kelompok 1, begitu ya. Selanjutnya kita akan buat kelompok 2. Kita akan create lagi di bagian material. Kita akan ketik kelompok 2. Siswa kelompok 2, saya kembali lihat database-nya saya. Ada Happy Barka 25 dan Happy Jai 25. Ini saya pakai emailnya saya sendiri ya Bapak Ibu. Ya. Ada Happy dan ini ya. Ya, begitu ya. Selanjutnya silakan dibuat linknya. Linknya tadi jangan lupa di kalender, begitu ya. Kita akan buat lagi kembali linknya. More option agar pilihannya penuh. Kita tulis kelompok 2 all day. Kita buat linknya, generate linknya. Jangan lupa sama seperti tadi kita apain. Kita copy linknya, masukkan ke dalam Google Class. Klik kanan, paste, add link. Jangan lupa topiknya Bapak Ibu, silahkan pilih kelompok belajar. Sudah cek kembali, sudah benar. Sudah benar. Nah, jangan lupa kalau Bapak Ibu punya deskripsi sendiri di sini, silahkan dimasukkan, begitu ya. Kalau perlu, kalau tidak abaikan saja. Selanjutnya, add guest lagi. Kita cari kelompok 2. Kelompok 2-nya saya ini. Saya blok, Ctrl C, gitu ya. Masuk ke sini, klik kanan, paste atau Ctrl V. Langsung enter, langsung didaftarin sendiri nanti. Selanjutnya jangan lupa di save. Kita save, gitu ya. Invite all guests dan selesai. Di Google Class jangan lupa di post. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah terbuat kelompok 1 dan kelompok 2, begitu ya. Selanjutnya adalah kita akan coba masuk, begitu ya, sebagai siswa dan sebagai siswa kelompok 1 dan sebagai siswa di kelompok 2, begitu ya. Nah, kalau kita lihat, begitu ya, di database kita, siswa 1 tadi saya pakai email ini, Esra Kupang, begitu ya. Saya lihat di bagian tugas kelas, begitu ya. Saya masuk di kelompok berapa? Maka yang muncul di email di Google Class saya hanya kelompok 1 karena tadi kita setting dari awal yaitu Esra Kupang hanya masuk di kelompok 1. Nah, sedangkan Happy Barka, begitu ya, dia masuk di kelompok. Kita cek apakah sudah masuk. Oke, kita refresh. Oke, dia masuk di kelompok 2. Jadi, keuntungan menggunakan ini adalah anak-anak yang kita pilih begitu tidak sembarangan masuk ke dalam kelompok kelas yang lain. Jadi kita sudah tentukan. Nah, seperti biasa, kalau kita masuk, begitu ya, saya akan coba masuk sebagai Esra Kupang ke dalam kelompok ini, begitu ya, ada di sini. Ketika saya klik, biasanya kalau kita klik, begitu ya, Google Meet harus minta add dulu dari yang punya link, begitu ya. Nah, karena tadi dari awal kita sudah membuat guestnya itu adalah email siswa, maka ketika kita klik, kita lihat apakah bisa masuk sendiri. Coba lihat ya. Nah, ini pengaruh internet saya ya. Kita sambil menunggu, gitu ya.
Nah, di sini tulisan bersiap. Itu saya matikan ini dulu. Gabung sekarang. Lihat, anak-anak langsung gabung tanpa kita admit, begitu ya. Tanpa guru-guru admit, sehingga anak-anak bisa diskusi. Nah, ini tadi siswa 1. Saya coba masuk sebagai siswa 2. Saya cek lagi siswa 2. Saya pakai emailnya Foni, begitu ya. Kita masuk di siswa 2. Tetap kelompok 1. Kita lihat. Ya, saya akan klik sebagai siswa 2. Oke, kita allow. Matikan ini biar tidak mempengaruhi karena saya menggunakan satu komputer. Nah, sebagai siswa 2 sudah masuk, begitu ya. Sudah, anak-anak tinggal diskusi. Ya, di sini ada temannya SLA Kupang yang siswa 1 tadi. Nah, sekarang kita coba masuk ke kelompok 2. Kita lihat apakah ada SLA Kupang di dalamnya atau apakah ada Foni tadi di kelompok 2. Kita lihat ya. Kita akan buka kelompok 2. Kalau tidak ada, berarti langkah yang kita punya sudah berhasil, gitu ya. Kita akan cek. Oke, saya akan sengaja matikan ini Bapak Ibu biar tidak mengganggu karena saya menggunakan satu PC saja. Masuk ya. Nah, kita lihat. Oh, hanya satu orang yang masuk ya di kelompok 2 karena sudah kita setting tadi tidak bisa bersamaan, gitu ya. Saya sekarang masuk sebagai siswa keempat di kelompok 2. Saya menggunakan email saya yang satu ini. Oke, kalau seperti ini Bapak Ibu tidak masalah, silakan di-refresh kembali. Oke, kelompok 2 kita lihat. Kelompok 2 temannya siapa? Kita akan cek. Ya, saya akan. Ya, kelompok 2 temannya Happy Putra Berkat Jai, tidak bergabung ya rekan-rekan semua. Oke, nah pertanyaannya apakah anak-anak bisa share screen di dalamnya? Padahal gurunya belum masuk. Kita cek apakah bisa share screen. Saya akan klik share screen. Saya pilih tab saja atau tab saja. Saya akan pilih kelas Google Class, gitu ya. Nah, ternyata bisa ya, rekan-rekan, tidak ada masalah begitu ya, walaupun gurunya belum masuk ke dalam. Artinya, anak-anak bisa diskusi di dalam kelompoknya, gitu ya, tanpa guru harus masuk terlebih dahulu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan gurunya? Apakah gurunya bisa masuk? Bisa lah kan, gurunya yang buat linknya. Kita akan coba masuk di kelompok 1, begitu ya. Kita akan cek kelompok 1. Kita masuk. Saya akan pura-pura mengaktifkan kamera di kelompok 1. Kita coba lihat apakah bisa. Kamera failed. Kenapa? Karena di sini saya sedang menggunakan aplikasi perekam layar yang ada kamera saya. Sebenarnya ini berfungsi begitu ya, tidak masalah ya. Saya akan join. Nah, gurunya sudah masuk. Kita cek siswanya di siapa saja. Ada Fonivina dan SLA Kupang di kelompok 1. Nah, sekarang apakah gurunya bisa masuk di kelompok 2 sekaligus? Bisa saja. Silakan klik kelompok 2-mu. Oke, kita klik kelompok 2. Gurunya akan masuk di dalam kelompok 2. Ya. Join now. Lihat di kelompok 2 siapa saja yang masuk. Oh, ada Happy Putra sama Blessed to be a Blessing. Saya menggunakan email saya sendiri, begitu ya. Nah, demikianlah tutorial tentang membuat breakout room. Ini simple dan tidak memberatkan, sangat mudah dan tidak membuat Bapak Ibu pusing, gitu ya. Silakan mencoba. Kalau Bapak Ibu tidak mencoba, tidak akan bisa. Demikian tutorial kita hari ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.